Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana bil qasim Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahbihi muntajabin al-mayamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembahasan kita tentang logika. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang urgensi logika. Baik itu urgensi logika dalam kaitannya dengan gerak perfeksi manusia, maupun urgensi logika dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan yang lainnya. Itu kita sudah jelaskan. Pembahasan kita kali ini adalah seputar esensi logika atau definisi logika. Logika itu apa sih? Logika itu apa? Esensinya apa dia? Kita sering mendengar bahwa logika itu adalah kaidah berpikir benar atau undang-undang berpikir. Mengapa? Karena di pertemuan sebelumnya dikatakan bahwa semua kita itu berpikir. Jadi begitu penciptaan manusia disertakan dengan akal, maka secara niscaya seiring berkembangnya waktu, manusia niscaya atau otomatis akan berpikir. Dan semua kita sama di situ. Tapi berpikir yang seperti apa? Bagaimana cara berpikir yang benar, yang logis, sistematis, terstruktur? Itu yang tidak semua manusia bisa melakukannya. Makanya tidak ada pelatihan berpikir. Karena berpikir itu mudah. Ya kan? Tidak ada pelatihan berpikir. Yang ada adalah pelatihan logika, yaitu pelatihan berpikir benar. Berpikir secara logis, sistematis. Itu yang biasa kita dengar itu. Bahwa logika adalah kaidah berpikir atau undang-undang berpikir. Kali ini, di kesempatan kali ini, saya akan memberikan definisi yang berbeda dari definisi itu. Dan nanti di akhir kita akan melihat korelasinya dengan definisi yang sudah umum itu. Gitu. Saya biasa mengkomparasikan logika dengan epistemologi untuk memahami logika. Jadi untuk memahami logika, kita akan mengkomparasikannya dengan epistemologi. Biasa ada 3 lagi sebenarnya, yang biasa kita sebut dengan filsafat pengetahuan. Jadi ada filsafat pengetahuan, ada epistemologi, dan ada logika. Mengapa 3 ini? Mungkin nanti kita hanya akan jelaskan 2 atau 3 juga tidak apa-apa. Mengapa 3 ini saya komparasikan satu dengan yang lainnya? Karena ketiganya memiliki objek kajian yang sama, yaitu sama-sama mengkaji pengetahuan. Jadi baik logika, epistemologi maupun filsafat pengetahuan itu semuanya berobjekkan pengetahuan. Jadi yang dikaji adalah pengetahuan. Kok bisa? Kalau filsafat pengetahuan dia jelas kan mengkaji pengetahuan. Epistemologi juga jelaslah mengkaji pengetahuan, ilmu tentang ilmu kan biasa kita sebut seperti itu kan. Nadhariyatul ma'rifah. Ilmu tentang ilmu.
Dari sini saja harusnya kita sudah bertanya itu. Lah, jika epistemologi dan filsafat pengetahuan mengkaji pengetahuan, apa bedanya? Ya kan? Itu bedanya juga sudah amat jelas. Karena filsafat basis kajiannya, tinjauan kajiannya adalah eksistensi. Sehingga ketika pengetahuan dikaji dalam filsafat, maka tinjauannya pasti tinjauan eksistensi. Ini wujud pengetahuan yang dikaji dalam filsafat pengetahuan. Berbeda dengan epistemologi. Tinjauannya bukan lagi tinjauan eksistensial terhadap pengetahuan, tapi tinjauan esensial. Jadi di epistemologi kita mengkaji pengetahuan bukan sebagai wujud, tapi sebagai esensi. Sebagai esensi maka kita mengenal tema-tema bab-bab dalam epistemologi, semisal bab sumber pengetahuan, alat pengetahuan, klasifikasi pengetahuan, jenis-jenis pengetahuan, neraca kebenaran, dan semacamnya. Termasuk juga nanti peran esensial pengetahuan. Pengetahuan yang kita miliki ini, yang hadir dalam diri kita, dari tinjauan esensi, manfaatnya apa? Itu kajian epistemologi. Tapi kajian filsafat pengetahuan, tinjauannya tinjauan eksistensi. Tema-temanya juga lain, bab-babnya juga lain. Misalnya pengetahuan yang hadir dalam diri kita ini sebagai sebuah wujud, itu apa perannya itu? Itu diferensiasi antara epistemologi dengan filsafat pengetahuan. Yang mau kita ketahui di sini adalah, dan yang mungkin membingungkan adalah, apa kaitannya logika dengan pengetahuan? Dan kok bisa logika juga berobjekkan pengetahuan sebagaimana epistemologi dan filsafat pengetahuan? Itu yang mau kita kaji. Logika adalah ilmu yang mengkaji tentang pengetahuan dari dimensi metode penyusunan pengetahuan. Jadi bagaimana kita menyusun pengetahuan yang kita miliki itu secara benar. Kita susun sedemikian rupa sehingga dari susunan yang benar nanti ini itu akan sampai pada sebuah konklusi atau melahirkan pengetahuan baru yang juga benar. Kan kita memiliki banyak pengetahuan sebenarnya ini kan. Ada banyak hal yang kita ketahui. Dan terkadang kita bertemu dengan sebuah masalah atau ada hal-hal yang tidak kita ketahui dan ingin kita ketahui. Cara mengetahuinya adalah kita harus menyusun ini. Kita harus menggunakan pengetahuan yang kita miliki itu untuk menyingkap hal-hal yang belum diketahui. Karena hanya ilmu yang bisa mengusir kejahilan, yang bisa mengusir ketidaktahuan. Masalahnya adalah ada beragam dan begitu banyaknya hal yang kita ketahui yang berserakan di kepala kita ini, yang apabila dia tidak disusun secara logis, secara benar, itu tidak akan menghantarkan kita pada pengetahuan baru yang benar. Makanya dibuatlah sebuah ilmu yang memberikan sebagai acuan nantinya bagi manusia dalam menyusun pengetahuan yang dimilikinya. Jadi mekanisme menyusun pengetahuan secara benar. Ilmu itu kita sebut dengan logika. Jadi ketiganya, baik filsafat pengetahuan, epistemologi, dan juga logika, semua berbicara tentang pengetahuan dengan tinjauan yang berbeda. Itu samalah misalnya dengan
sosiologi, antropologi, psikologi, yang semuanya mengkaji tentang manusia, tapi tinjauan yang berbeda. Nah, logika, epistemologi, dan filsafat pengetahuan juga mengkaji pengetahuan dengan tinjauan yang berbeda. Saya ulangi lagi, tadi filsafat pengetahuan tinjauannya tinjauan eksistensi. Lahirlah bab-babnya tersendiri dan jadilah di sebuah disiplin ilmu. Itu sangat penting kajiannya itu. Epistemologi juga mengkaji pengetahuan tinjauan esensi pengetahuan. Lahirlah beragam babnya. Salah satu bab yang urgen dalam epistemologi adalah menyajikan neraca kebenaran yang benar, yang universal, yang setiap aliran pemikiran niscaya menerima itu. Sehingga nanti dari situ dengan neraca ini kita bisa memvalidasi setiap jenis pengetahuan yang kita miliki atau yang kita dengar. Setiap informasi yang kita terima, yang kita dengar dan sebagainya itu bisa kita objektifikasi. Kita evaluasi dengan neraca itu. Sehingga yang tersimpan di mental kita itu hanya pengetahuan-pengetahuan yang sudah divalidasi, sudah dievaluasi dengan neraca kebenaran. Agar apa? Ya agar kepala kita ini bukan jadi tempat sampah pengetahuan. Semua pengetahuan diterima, baik yang salah maupun yang tidak salah. Karena saking rumitnya dan mungkin tidak pernah dievaluasi mana yang benar ini di antara beragam teori. Dari filsafat Yunani, pra-Sokrates, sampai filosof pasca Mulasadra, bahkan sampai lagi ke sini filosof muda kita, Direktur Ali Syariat Institute, Gunawan Hatmin misalnya, semua diterima teorinya walaupun saling kontradiksi. Kenapa? Saking tidak adanya alat ukur, hanya karena menarik didengar, mengobok-obok emosi misalnya, bisa dijadikan status karena menarik. Akhirnya diterima semuanya. Itu sama halnya menjadikan kepala ini sebagai keranjang sampah pengetahuan. Baik takhayul yang irasional apa segala macam diterima semua. Nah, dengan epistemologi itu kita bisa menyortir satu-satu. Agar apa? Ya agar kepala kita ini bersih dari sampah-sampah pengetahuan itu. Itu urgensi epistemologi di situ. Agar apa? Agar nanti di logika kita menyusun pengetahuan-pengetahuan yang sudah tervalidasi itu, sudah terobjektifikasi, sudah dijamin kebenarannya. Untuk apa? Ya untuk disusun lagi. Untuk disusun lagi dengan menggunakan mekanisme penyusunan pengetahuan yang disajikan oleh logika. Itu lihat bagaimana kerjasama yang apik antara logika dan epistemologi. Karena percuma juga kita menyusun pengetahuan-pengetahuan ini secara benar sesuai dengan acuan metode yang disediakan logika, kalau yang disusun adalah pengetahuan yang masih meragukan kebenarannya, pengetahuan yang non objektif, ya nanti akan menghasilkan pengetahuan yang juga non objektif itu. Kayak gitu. Sehingga perlu epistemologi dan juga logika. Nah, walhasil logika itu melihat pengetahuan sebagai sebuah dari dimensi mekanisme menyusunnya. Mekanisme menyusun pengetahuan yang begitu banyaknya ini yang kita miliki ini. Bagaimana cara menyusun pengetahuan-pengetahuan itu sehingga dia menghasilkan pengetahuan baru yang logis. Itu definisi logika. Lantas apa kaitannya, relevansinya dengan
berpikir. Sepanjang kajian ini belum ada kita bicarakan berpikir kan? Sementara logika erat kaitannya dengan berpikir. Apa kira-kira kaitannya itu? Sudah berapa menit? Hah? Belum cukup 20 menit. Iya. Apa kaitannya antara menyusun pengetahuan dengan berpikir? Sampai saat ini kita hanya berbicara tentang logika dan metode atau mekanisme penyusunan pengetahuan yang benar. Sementara selama ini yang kita pahami tentang logika adalah undang-undang berpikir. Ada berpikir di situ sebagai kata kunci. Ada berpikir di situ sebagai kata kunci. Jadi kalau kita mengkonsepsi logika, oh terbayang berpikir. Tapi selama penjelasan saya, itu belum ada kata berpikir, masih sebatas penyusunan pengetahuan. Ya kan? Itu, nah, apa kaitannya itu? Penyusunan pengetahuan, logika dan berpikir. Sudah 15 menit. Oke, itu saya dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung minggu depan.